selamat datang di Pusaka Nusantara Podcast bersama saya Lisa dan saya Alisha. Di sini kami akan membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Untuk menggali lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, seseorang yang sudah memahami tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal, yaitu Zahwa Hairana. Selamat datang Zahwa. Halo semuanya, terima kasih kepada Alisha dan Anissa yang sudah mengundang saya sini untuk membahas tentang matrilineal dan patrilineal. Nah, daripada kalian bingung dan penasaran, mending kita langsung bahas. Ya, segmen pertama ada penentuan garis keturunan dan dampaknya. Kita mulai dengan pertanyaan dasar, apa sih yang membedakan patrilineal dan matrilineal? Dari sudut pandang sosiologi, apakah cuma soal marga? Nah, pertanyaan bagus. Perbedaannya itu fundamental, karena menentukan siapa yang mewariskan dan siapa yang berhak menerima hak dan kewajiban. Seperti yang kita tahu, matrilineal ialah garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu atau pihak perempuan. Nah, anak perempuan akan menjadi pewaris harta pusaka tinggi dan menjadi penerus suku. Sedangkan, sistem matrilineal ini kuat di suku Minangkabau. Nah, sistem matrilineal itu garis keturunan yang ditarik oleh ayah atau anak laki-laki. Anak laki-laki yang biasanya akan menjadi penerus utama marga dan pewaris harta pusaka turun-temurun. Sistem ini kuat di suku Bali, Batak, dan Jawa. Jadi dampaknya melampaui nama ya. Di patrilineal, contohnya di Batak, kenapa peran laki-laki begitu vital dalam perceraian? Karena anak laki-laki sebagai pewaris tunggal atau tarombo ialah silsilah marga. Anak laki-laki mempunyai tanggung jawab adat, misalnya seperti melanjutkan eksistensi marga dan melaksanakan upacara adat terkait leluhur. Nah, jadi kalau semisal nih ada keluarga yang nggak punya anak laki-laki, biasanya keluarga itu tuh harus nyari kayak ngikutin ritual adat tertentu biar ada penggantinya supaya marga mereka tuh nggak terputus. Dan mari kita lanjutkan ke segmen Kekuasaan perempuan dan laki-laki dalam matrilineal. Mari kita beralih ke matrilineal. Minangkabau sering muncul anggapan bahwa sistem ini menempatkan perempuan pada puncak kekuasaan. Apakah itu benar? Itu tuh mispersepsi umum karena sistem matrilineal itu beda sama matriarki atau dominasi perempuan. Sistem matrilineal Minangkabau ini perempuan itu tuh memegang kekuasaan pada bidang ekonomi domestik. Jadi perempuan itu sebagai pemilik dan pengelola rumah gadang serta harta pusaka tumbuh. Lalu, apa peran laki-laki misalnya mama atau paman dari pihak ibu dalam sistem ini? Nah, justru peran anak laki-laki ini di sistem matrilineal itu sangat vital karena misalnya mama bertanggung jawab dalam memimpin suku adat dan menjadi pelindung untuk keponakan-keponakannya atau anak dari saudara perempuannya. Jadi sebenarnya sistem matrilineal ini pembagian tugas yang unik karena di mana perempuan itu mengurus harta untuk kelangsungan hidup, sedangkan anak laki-laki itu mengurus adat untuk kelangsungan kaum. Kita lanjut ke segmen ini. Ya, segmen ketiga, pergeseran nilai di era modern. Di era modern, di mana mobilitas tinggi dan pernikahan antar suku sudah biasa. Apakah sistem ini masih relevan? Relevan, tetapi ada penyesuaian. Misal di sistem patrilineal, sebagian anak perempuan sekarang itu sudah mendapatkan warisan setara dengan pencarian orang tuanya, walaupun marganya tetap dipegang anak laki-laki. Jadi ada kompromi antara adat dan hukum positif atau agama. Dan di Minangkabau, bagaimana cara mereka mempertahankan harta pustaka tinggi agar tidak hilang atau dijual, padahal banyak anak perempuan yang kini merantau jauh. Nah, itu tuh mereka tergantung di lembaga adatnya. Lembaga adatnya itu masih kuat dan kesadaran untuk kolektif. Jadi semisal ada yang mau menjual, itu tuh harus ada persetujuan dari seluruh kaum dan mama. Nah, kalau semisal emang biasanya itu nggak dibolehin karena itu tuh sebagai
simbol atau budaya mereka sendiri. Jadi itu cara mereka untuk mempertahankan budaya mereka sendiri. Jadi kita belajar bahwa patrilineal menempatkan tanggung jawab utama pada garis ayah untuk kelangsungan marga, dan matrilineal menempatkan tanggung jawab pengelolaan harta pada garis ibu yang diimbangi dengan kepemimpinan adat dari mama. Keduanya adalah kearifan lokal yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Zahwa atas pencerahan dan wawasan yang sangat mendalam. Terima kasih kembali. Semoga sobat adat semakin menghargai kekayaan kekerabatan di Indonesia. Sobat